Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, kita harus selalu luar biasa setiap saat ya. Karena Tuhan juga luar biasa gitu. Dia mengubah kita, membawa kita. Dan tema kita yaitu Tuhanlah reward terbesar kita, bagian 2. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan secara mendasar, dan ini akan berpengaruh kepada bagaimana cara kita menyembah Dia. Apakah saudara sudah siap? Karena kalau saudara sudah siap, artinya saudara memposisikan diri untuk dapat mendengar dan memahami firman, merespon. Amin? Apakah masih ada yang ngantuk? Ya, kita olahraga kalau ngantuk ya. Karena ketika waktu firman disampaikan, mari kita menaruh, memposisikan hati kita dan roh kita untuk menangkap itu. Sehingga apa yang hidup dari firman itu akan menghidupkan dalam diri kita. Itu akan mulai bekerja, menggerakkan diri kita seperti generator ya. Ketika Roh Kudus masuk, firman masuk, itu akan mulai menggerakkan gitu. Nah, ketika menggerakkan, maka kita akan menjadi pribadi yang energik. Karena kekuatan kita bukan berasal dari diri kita, tapi ada firman yang menggerakkan. Amin. Halo. Jadi mari kita semangat, persiapkan diri kita. Kita buka dulu Mazmur pasal 16 ayat yang kelima. Mazmur pasal 16 ayat yang kelima. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oh ya, cepat ya. Oke. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Perhatikan di sini, ada kata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saya mencermati dalam bahasa Inggris, warisanku, pialaku, ada sesuatu yang dibanggakan oleh Daud. Dan kalau kita perhatikan, ini Mazmur pasal 16. Dia mengagungkan Tuhan dalam Mazmur itu mulai dari pasal 1 sampai 100 sekian ya. Kita bisa melihat ada sebuah pengalaman di dalam diri Daud yang tidak pernah habis untuk diungkapkan kepada Tuhan. Yang sampai dia berkata, Engkau adalah bagian warisanku dan pialaku. Kalau seseorang tanpa pernah mengalami tantangan dalam hidupnya dan melibatkan Tuhan, tidak akan pernah dapat berkata, Tuhan adalah warisan dan pialaku. Karena Daud memberikan penjelasan bahwa hadiah terbesar dalam hidupnya adalah Tuhan. Makanya dia katakan, warisanku dan pialaku. Kalau orang dapat piala itu senang enggak? Senang. Tidak mungkin toh ada orang diberi piala tanpa alasan. Kalau sampai ada, itu dari bapaknya ke anaknya sendiri. Kalah lomba, oke pulang rumah beli piala, ini buat kamu. Tapi kalau dalam perlombaan, yang menang yang terima piala toh. Kemenangan Daud di dalam tantangan yang dialami, itu membuat Tuhan menjadi pialanya. Jadi kalau seseorang mau sampai dalam hidupnya berkata, Tuhan adalah reward terbesarku, itu artinya orang itu ketika menghadapi tantangan enggak mundur. Halo? Tapi kalau orang menghadapi tantangan yang dimana ini masih biasa dan bisa ditangani, bahkan ada kesaksian, ada semangat orang-orang mendorong, mendoakan, tapi dia tetap memilih untuk kalah. Saya mau katakan, tidak akan pernah dalam hidupnya berkata, Tuhan adalah pialaku. Apakah sudah paham di sini? Saya mau membawa kepada kita untuk memiliki pemahaman mendasar bahwa dasar seseorang untuk bisa taat kepada Tuhan, dasar seseorang untuk bisa tunduk taat kepada Tuhan, tunduk pada aturannya, perintahnya, itu karena dia mencintai Tuhan. Kalau saya boleh gambarkan, basicnya itu mencintai dulu, baru bisa taat. Orang kalau nggak taat, nggak bisa mencintai. Segala perintah yang Tuhan sampaikan terasa seperti paksaan. Ya toh ya. Orang kalau nggak punya rasa cinta, dengar instruksi apa, terasa apa? Memaksa. Contohnya apa ya? Contohnya suami istri aja lah ya. Istri punya saran ke suaminya. Pahpi apa lagi? Yang ya sebutannya, macam-macam. Yang ya.
Jangan begini toh, gitu. Berubah toh. Logat Semarangnya keluar ya. Ada tonya. Berubah, gini. Kalau suaminya sudah hilang rasa cinta itu, anjuran itu, atau saran atau kerinduan istrinya itu akan menjadi sebuah paksaan. Yang sudah menikah 50 tahun, ya toh ya. Terasa apa? Terasa menyiksa, memaksa. Padahal maksudnya baik. Semua katakan, kita dengan Tuhan itu seperti itu. Kalau dasar kita dengan Tuhan tidak cinta, segala aturan dan perintah Tuhan terasa memaksa. Terasa menyakiti kita. Membuat kita nggak nyaman. Saya kasih contohnya. Perpuluhan. Kalau dasarnya tidak cinta Tuhan, perpuluhan itu terasa menyiksa. Karena ini Tuhan meminta bagianku. Saya mau katakan, itu bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan. Mengapa terasa menyiksa dan memaksa? Itu karena hati kita nggak beres sama Tuhan. Saya kasih contoh real aja. Banyak orang Kristen tahu firman tapi tidak melakukan. Karena apa? Karena dirasa Tuhan memaksa. Tuhan memaksaku untuk berubah. Enggak. Berubah itu kebutuhan kita. Maka sampai matinya orang itu nggak akan pernah bisa berkata, Tuhan adalah pialaku. Karena apa? Dasarnya tidak mencintai Tuhan. Itu sebabnya saya mau bertanya hari ini. Saudara, ketika kita datang ke Tuhan, kita mencari Dia atau mencari apa yang Dia punya? Halo? Kita datang mencari Dia atau mencari apa yang Dia punya? Kita mencintai Dia atau mencintai apa yang Dia miliki di surga? Halo? Apakah kita lupa dengan Matius 6? Coba kita buka. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Saya rasa ini sering dibuka toh. Matius pasal 6. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, saya akan bacakan. Maaf. Mulai ayat 31. Maaf. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan di sini. Bapa di surga tahu. Karena Bapa mencintai kita, Dia mensuplai apa yang kita butuhkan. Tapi bagaimana posisi kita kepada Tuhan? Apakah kita mengenali hatinya? Sehingga kita memberikan apa yang Dia minta? Mari kita berkaca pada diri kita. Sebenarnya ketika saya datang ke Tuhan, saya mencari Dia atau mencari apa yang Dia miliki? Halo? Karena pertanyaan ini penting dan mendasar, akan membawa sikap kita kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika seseorang menyadari, sebenarnya yang saya cari itu apa sih? Ini pertanyaan ini saya lontarkan kepada youth kemarin sore. Dan mereka serempak berkata, saya mencari apa yang Tuhan miliki, oke. Ketika saya tahu itu, oke, sekarang waktunya kita berubah. Kita harus mencari Dia, meskipun kita tidak mendapatkan apa-apa. Halo? Supaya apa? Kita dapat berkata, Tuhanlah warisanku dan pialaku. Kalau Tuhan warisan dan piala, tidak mungkin Tuhan tidak berdiri di samping kita. Namanya piala itu kebanggaan. Di atas atau di bawah, punya atau tidak punya, kekurangan atau berkelimpahan. Kalau ada tantangan kita menghadapi bersama Tuhan, kita dapat berkata, Tuhan adalah pialaku. Tapi perhatikan, itu dasarnya harus mencintai Tuhan. Jadi kalau seseorang datang kepada Tuhan, ke gereja saja harus dipaksa, harus didorong. Melakukan firman harus diingatkan. Saya mau katakan, mari kita berpikir, itu pola pikir dunia yang sudah ditanam dalam diri orang Kristen hari ini. Apa itu? Ke gereja, itu kebutuhan jemaat. Itu kebutuhan jemaat. Mari kita lihat, itu sebenarnya kebutuhan Tuhan. Siapa kita? Mari kita memposisikan diri supaya kita bisa memahami, oke, Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan tema ini cukup lama ya. Karena kalau berkata Tuhan adalah reward terbesar itu tidak dengan mudah sebenarnya.
itu butuh proses. Dan ketika seseorang bisa masuk dalam proses Tuhan terus bersama Roh Kudus, baru dia dapat berkata, Tuhan adalah rewardku. Karena dia akan menemukan bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan saya kecuali Tuhan, tidak ada yang dapat menemani saya selain Tuhan, tidak ada yang dapat membantu saya, menemani saya selain Tuhan. Jadi ada sesuatu yang perlu kita sadari, bahwa mencintai Tuhan itu dasar. Kalau seseorang belum bisa mencintai Tuhan, dia tidak akan pernah bisa taat. Ketaatan Abraham itu nggak bisa kalau Abraham tidak benar-benar mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Apakah sudah paham sampai sini? Artinya ini posisi yang basic. Pernahkah kita berdoa, Tuhan, buat hatiku mencintaimu lebih dan lebih lagi? Pernahkah kita berdoa seperti itu? Atau kita hanya berdoa, Tuhan, saya butuh ini dan itu. Mari kita sekarang mulai mengubah cara kita memandang Tuhan. Karena Yesus sampaikan, cari kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua yang di ayat 21 dan 22 ditambahkan. 31 dan 32 ditambahkan. Itu sebabnya mari kita sadari, basicnya tuh cinta dulu. Karena kalau seseorang mulai mencintai Tuhan, yang dicari itu bukan apa yang Tuhan miliki, tapi kerajaan dan kebenarannya. Halo, apakah ada orang di sini? Sepertinya masih perlu olahraga ini kita ya. Sekarang coba kita buka di Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 6 sampai 8. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena siapa? Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya, daripada pencapaian secara agamawi yang dilakukan Paulus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hari ini ada orang Kristen rela melepaskan Kristus untuk mendapatkan segalanya. Terbalik. Kenapa? Dasarnya tidak mencintai Kristus. Kalau kita baca di ayat 6, mari kita sambil belajar ya. Di ayat 6, mari kita perhatikan. Di situ dijelaskan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saya mau katakan, ini orang bisa dibilang ini paling top kalau suruh ada kegiatan agama. Karena dia tuh ahli Taurat, si Paulus. Kegiatan agamanya adalah buru itu jemaatnya Tuhan. Buru mereka, diburu sama dia. Dan bicara tentang hukum Taurat mentaati, tidak ada adat yang bolong. Betapa hatinya itu sebenarnya mencintai gitu loh. Tapi arahnya salah. Tetapi ketika dia menemukan Kristus, dia menemukan inilah yang aku cari sebenarnya. Berapa banyak kita dapat berkata, Tuhan, Engkau yang aku cari gitu. Dibanding segala sesuatu yang dicari dunia ini, Engkau yang aku cari. Berapa banyak? Itu akan terlihat bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita menyembah. Itu sebabnya saya katakan, kalau dasar kita ke Tuhan tidak mencintai, segala perintah dan hukumnya itu terasa menyiksa. Maka orang berkata, mengasihi susah, mengampuni susah, beribadah susah. Kenapa susah? Sebenarnya enggak susah. Karena hati kita tidak benar-benar mencintai Tuhan. Halo? Saya rindu kita merubah cara berpikir kita dan sikap hati kita tentang Tuhan. Supaya kita dapat hidup dalam aturan dan hukum-hukumnya. Karena di hari-hari terakhir Tuhan mulai membangkitkan gereja dan orang-orangnya. Untuk apa? To rule and reign. Untuk mengatur dan memerintah bersama Dia. Karena saya mau katakan, gereja itu tempat di mana Tuhan memberikan kuasanya, memberikan imannya, memberikan anugerahnya. Tapi orang-orangnya menjadi melempem dan mati. Kenapa? Karena hati mereka tidak benar-benar mencintai Tuhan. Itu sebabnya saya rindu, tempat ini akan menjadi berbeda. Ketika saudara benar-benar mencintai Tuhan. Amin. Karena saudara bicara, cara saudara bicara berbeda. Cara saudara hidup di masyarakat berbeda.
Cara saudara ada di keluarga berbeda. Cara berpikir saudara bicara berbeda. Itu semuanya akan berbeda. Apakah saudara mengikuti? Saya rindu kita memposisikan diri kita untuk benar-benar mencintai Tuhan. Sehingga apa yang Dia akan berikan dapat kita terima. Karena seringkali Tuhan mau memberikan, kita tidak pernah siap. Sehingga sesuatu yang harusnya kita terima tidak bisa diterima. Karena apa? Penerimanya tidak siap. Wadahnya rusak. Saya rindu kita mulai memahami cara Tuhan bekerja. Coba perhatikan ayat 7. Paulus sampaikan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Wah, prestasi-prestasi agamawi. Bagi dia itu keuntungan loh, bagi ahli Taurat. Karena orang kan mulai menilai, ini orang taat banget ahli Taurat nih. Patut dijadikan contoh. Tapi perhatikan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ada banyak orang Kristen memanggil Kristus bukan Tuhan sebenarnya. Tapi sebagai tempat untuk meminta berkat, tempat untuk meminta kesehatan. Salah enggak? Enggak juga. Semuanya di dalam Dia. Tapi basic dan dasarnya adalah harus mencintai Dia. Sehingga terjadi atau tidak, itu bukan lagi menjadi kewajiban yang kita paksakan Tuhan untuk berikan kepada saya. Sadrah, Mesa, dan Abednego. Kita semua tahu kisah ini toh? Dia dimasukkan ke perapian yang dipanaskan lebih panas dari sebelumnya. Tapi mereka tidak pernah menuntut Tuhan untuk menolong mereka. Sadarkah saudara? Sadrah, Mesa, Abednego enggak berdoa, Tuhan tolong aku. Hah? Halo? Apakah kita perlu buka ayatnya? Enggak. Bahkan mereka berkata, kalau Tuhan enggak tolong ya enggak apa-apa. Perhatikan, cinta itu seperti itu. Orang zaman dulu bilang, kalau orang jatuh cinta tuh, apa? Tai kucing rasa coklat ya. Ya kan? Coba tanya zamannya old. Ada semboyan itu toh. Kalau zaman sekarang tuh mencintai sampai bodoh katanya gitu. Sampai bucin ya katanya gitu. Namanya cinta itu seperti itu. Coba kalau kita perhatikan ya, kita batasi dulu di Filipi, kita buka di Yohanes 21 ayat 15. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sudah ketemu ya Bapak Ibu? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, saya berhenti sampai sini dulu. Kata mengasihi itu, yang kalau sudah baca itu, Yesus yang bicara itu agape. Mengasihi sampai sepenuhnya, sampai nyawanya diberikan. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Petrus jawabnya mengasihinya dengan kata Yunani itu pilio. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam konteks budaya, agape harus dibalas dengan agape. Pilia dibalas dengan pilia. Itu namanya kesetaraan. Yesus bertanya dengan agape, artinya mengasihi sepenuhnya. Tapi Petrus menjawab dengan pilia, artinya apa? Enggak seimbang. Saya boleh simpulkan dari ayat ini, cuman Yesus yang mencintai Petrus. Petrus belum sepenuhnya mencintai Yesus. Sadarkah kita, kebanyakan kita seperti itu? Tuhan totalitas membentuk kita. Dia kasih pewahyuan, dia beri arah. Destinimu akan jadi seperti ini, engkau harus begini. Pasanganmu yang seperti ini, engkau harus begini. Oh, Tuhan kasih, dia totalitas loh. Tapi kita dengan mudahnya apa? Enggak mengerjakan itu. Tidak membawa hati untuk menyesuaikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta. Saya mau katakan, Tuhan cinta sama kita enggak cinta sama Dia. Ini adalah hubungan yang tidak imbang. Dengan begitu apa yang terjadi? Apa yang Tuhan perintahkan akan terasa menyiksa. Seakan-akan Tuhan yang mau. Padahal harusnya kita yang butuh. Ada konsep berpikir yang diputar oleh iblis di pikiran kita. Saya rindu, mari kita mulai berbenah dalam hidup kita. Cara sikap kita memandang Tuhan bukan sebatas karena kita punya pergumulan. Amin. Tapi harus sampai karena aku mencintai Dia.
Itu sebabnya saya rindu ketika saudara ada di rumah, berdoalah, Tuhan Roh Kudus, tolong hatiku untuk dapat mencintaimu. Tolong hatiku untuk dapat mencintai lebih, lebih, dan lebih. Sehingga perintahmu bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang memaksa, tapi sesuatu yang aku cintai. Bagaimana kita bisa melihat hati Daud mencintai Tuhan? Baca saja Mazmur. Itu bentuk hatinya mencintai Tuhan. Bagaimana dia tenggelam dalam cintanya ke Tuhan. Dan kita bisa lihat, Tuhan mengokohkan kerajaannya. Apa yang sudah bangun hari ini? Apa yang sedang kita bangun hari ini? Kalau dasarnya bukan mencintai Tuhan, Tuhan tidak punya alasan untuk mengokohkan itu. Apa yang kita bangun? Pekerjaan, reputasi, nama baik, kekayaan. Apa yang kita bangun hari ini? Keluarga, dan sebagainya, bisnis. Kalau bukan Tuhan yang mengokohkan, siapa yang dapat membuatnya bertahan? Itu sebabnya saya rindu, mari kita merubah cara berpikir kita. Kalau dia menegur kita, kalau dia sedang memberi kita firman, memberi kita instruksi, lalu kita merasa bahwa, aduh firmannya ini lagi, Tuhan tahu kan aku susah untuk mengasihi. Tuhan tahu kan aku susah untuk mengampuni. Saya mau katakan, berarti hatimu belum mencintai Tuhan. Karena firman itu jadi sebuah siksaan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Halo? Ya, saya rindu kita enggak sampai seperti itu ya. Coba kita kembali di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 8. Jadi kita sudah baca toh? Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu untuk menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada enggak alasan seseorang melepaskan itu karena ada yang lebih jelek? Saya punya pena nih katakanlah, warnanya merah, bolpen warna merah. Lalu saya lihat ada pensil, padahal saya tahu ini lebih bagus, lebih berharga, lebih bernilai. Lalu saya gantikan dengan pensil. Ada nggak yang seperti itu? Itu namanya orang stres. Karena apa? Orang tuh kalau pilih yang baik, pilih yang berbeda pasti carinya yang lebih baik. Carinya yang paling top, ya enggak? Kalau hari ini punya mobil, Katana jadul, pasti besok kepengennya apa? Brio, Mobilio, ya kan? Ya Pak Daniel aja kepengen yang baru. Semua kepengen yang baru. Sudah punya handphone Nokia katakanlah. Terus muncul nih, ada handphone Samsung baru. Pengen beli nggak? Pengen lah. Kalau ada orang nggak kepengen beli, saya mau katakan stres. Atau dia nggak punya uang. Kita lihat, Paulus rela meninggalkan segala hukum-hukum Taurat yang dia pegang untuk Kristus. Artinya apa? Kristus melebihi yang dia percayai sebelumnya. Halo? Apakah sudah yakin? Sekarang pertanyaannya, Kristus datang dalam hidup saudara. Relakah saudara melepaskan yang sebelumnya untuk Kristus? Kalau iya, kenapa perintahnya jadi menyesakkan? Halo? Kalau memang Kristus yang paling the best, kenapa saudara tidak merelakan meninggalkan yang kemarin? Meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan kebodohan yang dipegang bertahun-tahun. Kenapa? Pertanyaannya begitu. Kalau belum atau tidak, berarti sebuah kesimpulan sementara, saudara belum benar-benar mencintai Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus, Yesus, itu ada untuk membebaskan kita dari hukum-hukum agamawi. Kalau hari ini kita ke gereja tapi masih bersifat membawa yang lama, saya mau katakan itu harus dipatahkan. Belenggu itu harus dilepaskan. Apakah saudara mau melepaskan itu? Artinya kita harus berusaha untuk move. Amin. Apakah saudara sudah mantap? Berarti harus saudara dengan sadar, saya harus meninggalkan pola yang kemarin dan menaruh hati saya mencintai Tuhan lebih. Sehingga ketaatan saya bukan didasarkan karena kebutuhan. Halo?
cinta saya tidak didasarkan karena saya menerima sesuatu dari Tuhan atau enggak. Namanya cinta kan? Saya mencintai istri saya mencintai saya. Apa yang saya miliki dia miliki loh. Apa yang saya miliki dia miliki, apa yang dia miliki saya miliki. Itu namanya mencintai toh? Apakah sedang ngantuk? Tuhan mencintai kita, itu sebabnya dia beri firman. Apakah sudah sadar? Waktu dia berfirman itu bentuk Tuhan mencintai kita? Karena begini loh, kalau Tuhan tidak mencintai kita, dia nggak kasih firman. Hidup saudara nggak berubah. Tapi kalau dia kasih firman, hidup saudara berubah, itu dia mencintai saudara dan saya. Sekarang timbal baliknya, apa cinta kita ke Tuhan? Taat itu bukan. Taat itu adalah buah dari kita mencintai Tuhan. Saudara bisa taat kalau mencintai. Kalau tidak mencintai tadi, perintah itu terasa memaksa. Sadarkah saudara? Hati untuk mencintai itu harus muncul dulu. Sehingga segala perintah dan hukum Tuhan itu tidak terasa menyiksa lagi. Kalau hari ini saudara susah mengampuni, saudara susah mengikuti kegerakan Tuhan. Hanya karena apa? Tidak biasa. Hanya karena ini asing. Di gereja lain nggak begini kok. Jangan bawa yang dari luar masuk ke dalam. Itu mengkontaminasi pikiran kita. Apakah sudah paham? Setiap tempat itu punya penilaian Tuhan sendiri. Hari ini kalau Tuhan menaruh kuk dan beban di tempat ini seperti itu, lalu kita bilang kuk dan beban sana enak, ya sudah sana aja. Kenapa? Karena Tuhan punya porsinya masing-masing. Itu sebabnya mari kita memahami cara Tuhan mencintai kita. Dia membangun kita. Wah, tiba-tiba saya teringat. Saya minta tolong satu orang, tolong carikan dong. Membangun, merubuhkan, cabut. Yeremia ya. Coba kita buka ya. Karena agak lama nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja. Sebentar. Yeremia pasal 1 ayat 9 sampai 10. Sudah ketemu? Saya akan dengan cepat menjelaskan ini. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut siapa ini? Yeremia. Lalu apa firmannya selanjutnya? Ketahuilah pada hari ini, siapa aku? Tuhan. Mengangkat engkau, siapa yang diangkat? Yeremia. Atas siapa? Bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Mencabut dan merobohkan. Untuk apa lagi? Membinasakan dan meruntuhkan. Untuk apa lagi? Membangun dan menanam. Apa yang dicabut dan dirobohkan? Apa? Apa itu? Sesuatu yang bukan Tuhan tanam di situ. Kalau Tuhan tidak menanam firman, berarti ada sesuatu yang harus dicabut dalam hidup saudara. Halo? Kalau hidup saudara berdiri, saudara memiliki kehidupan yang basic dan dasarnya bukan kebenaran, itu harus dicabut. Meskipun saudara berkata, saya sudah menghidupi ini 30 tahun. Ini karakter saya nggak bisa diubah. Tapi kalau itu bukan Tuhan yang membangun, itu harus dicabut. Halo? Supaya apa? Supaya firman masuk dan saudara bisa mencintai Tuhan. Karena bangunan yang bukan dibangun Tuhan harus dirubuhkan. Tuhan itu memberikan perumpamaan menabur benih. Dari dasar dia nabur. Dari benih, dari akarnya. Tuhan tidak berusaha mencangkokkan. Apakah sudah paham di sini? Perhatikan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Jadi habis dicabut, dirobohkan, lalu dibinasakan, diruntuhkan. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat membangun dan menanam. Halo? Apakah saudara rindu sesuatu yang Tuhan tanam dalam hidup saudara bertumbuh dan berbuah? Kalau hari ini, kalau saudara menyadari ada firman yang susah ini bertumbuh dalam hatiku, susah ini berbuah, artinya harus ada sesuatu yang dicabut dulu dalam hidup saudara. Dan hari ini saya mau mencabut itu. Supaya apa?
Supaya dasar kita ke Tuhan itu karena mencintai Dia. Sekali lagi, ini adalah benih. Yang dimana ketika benih ini bertumbuh, kita dapat taat secara eksplisit. Mengapa Abraham rela memberikan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan? Kenapa? Karena mencintai. Waktu Abraham mencintai Tuhan, dia mengenal hati Bapa turun ke hatinya. Dia enggak ragu meskipun itu berlawanan dengan logikanya. Saudara, kalau firman terasa di luar logika itu, artinya saudara merasa bahwa aduh susah sekali nih. Artinya kita harus menyadari, berarti hatinya Bapa harus masuk dalam hatiku supaya aku bisa melakukan firman itu. Oh, apakah sudah paham sampai sini? Betapa pentingnya kita mencintai Tuhan. Hidup kita di dalam Tuhan itu bukan ikut-ikutan. Kita tidak boleh hidup dari suara gema orang lain. Tidak. Kita hidup dari benih yang ditanam dalam hidup kita. Itu sebabnya gereja enggak lagi menjadi tempat hanya sekedar panti sosial. Sadarkah saudara? Ada banyak gereja berbondong-bondong mengumpulkan dana untuk memberikan beras. Supaya apa? Banyak orang mulai datang dan memenuhi gereja itu. Saya mau katakan, itu bukan tujuan Tuhan membentuk gereja. Itu bukan tujuan Tuhan membentuk gereja. Tujuan Tuhan membentuk gereja supaya orang-orangnya masuk dalam kerajaan. Ada yang diubah dari akal budinya. Halo? Ada yang diubah dari hidupnya. Dari yang tidak taat menjadi taat. Dari yang tidak dapat tunduk terhadap kebenaran. Halo? Ini sudah waktunya untuk kita berubah. Amin. Karena Tuhan mau menumbuhkan sesuatu yang berbeda. Halo? Maukah kita menjadi tempat untuk Tuhan menumbuhkan sesuatu yang ilahi, yang unusual, yang tidak biasa? Maukah kita menjadi tempat itu? Halo? Kalau saya pribadi saya mau. Karena Yesus sudah memulainya. Kalau kita sadari nih, perhatikan. Semua yang dilakukan Yesus nggak biasa pada waktu itu. Kalau hari ini diberikannya Roh Kudus, itu bukan supaya kita bisa melewati badai permasalahan, tapi supaya kita juga bisa melakukan yang nggak biasa pada waktu ini. Kalau hari ini ketaatan dianggap sebagai sesuatu yang jadul, saya mau katakan, itu iblis memutarbalikkan pemikiran itu. Ketaatan itu bukan sesuatu yang jadul, itu adalah awal dari kita dipakai Tuhan. Karena tidak ada orang yang luar biasa dipakai tanpa ketaatan. Semuanya harus taat. Jadi saya rindu kita mulai memahami hal-hal ini. Dan sekarang coba kita buka di Kisah Para Rasul pasal 8. Ayat 1b kita baca. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu? Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Perhatikan di sini, ada tekanan, ada tantangan. Tantangan datang, tersebar. Apakah mereka tersebar karena takut? Coba kita lompat di ayat 4. Jawabannya di ayat 4. Mereka yang tersebar itu, apain? Menjelajah seluruh negeri itu. Ngapain? Sambil memberitakan Injil. Tekanan itu tidak bisa menggeser rasa cinta kepada Tuhan. Sehingga tujuan Tuhan terhadap mereka akan tetap terlaksana. Sama halnya dengan kita. Ketika kita mencintai Tuhan, tekanan dan tantangan apapun tidak dapat menggeser tujuan Tuhan terhadap hidup kita. Kita akan tetap bergerak. Kita akan tetap dapat seperti air mengalir, mencari celah. Bagaimana saya harus bergerak? Gak lagi ada yang bisa membatasi. Nah, inilah waktunya kita memaksimalkan potensi Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga segala tantangan itu bukanlah sesuatu yang Tuhan bagaimana nih, Tuhan bagaimana. No. Kalau harus waktunya menyebar. Dan menariknya adalah mereka menyebar untuk memberitakan Injil. Bagi saya pribadi, wah ini out of the box ya. Konsep menyebar itu sembunyi. Ini konsep menyebarkan sekalian Injil itu. Sekarang kita lanjut di ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria
dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dan kita bisa lihat ada sebuah buah dari pelayanan terjadi di situ. Ayat selanjutnya. Jadi saya rindu hidup kita akan mulai berbeda, amin. Kita akan mulai mendasarkan dengan sesuatu yang esensial, yaitu mencintai Dia, dan kita akan mulai hidup dengan sesuatu yang unusual. Unusual people will build unusual church. Unusual church producing the unusual fruit. Orang yang tidak biasa melakukan perintah Tuhan, bagi banyak orang umumnya nggak biasa, nggak wajar. Tapi saya mau katakan, itu akan melahirkan gereja yang tidak biasa. Gereja di mana ini gereja anak laki-laki. Gereja yang di mana menjadi fokus Tuhan dan iblis. Tapi kita tahu, semuanya muncul dan memenangkan pertempuran. Itu sebabnya saya rindu, mari kita benahi sikap hati kita. Fokus kita, mari kita ubah. Ko Stefanus, minta tolong boleh ditampilkan. Ada pertanyaan yang saya buat, dan saya rindu ini menjadi sebuah pertanyaan kontemplasi yang kita bisa jawab secara pribadi. Maaf, yang pertama dong. Ini yang pertama ya? Oke. Jika Tuhan adalah reward terbesarku, apakah aku masih mencari hadiah lain yang sebenarnya lebih aku kejar daripada Dia? Coba gini, pertanyaan jawab secara pribadi. Apa yang kita kejar hari ini? Kita masih bekejar apa? Apa yang kita utamakan? Persekutuan gak datang, hanya untuk apa? Mengejar apa? Doa gak datang, untuk mengejar apa? Cari Tuhan gak datang, untuk mengejar apa? Apa yang kita kejar? Kalau kita percaya di dalam Dia semuanya ada, apa yang kita kejar selain Dia? Halo? Ini pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi. Ada hadiah lain selain Tuhan. Sedangkan Paulus, orang paling top markotop ya, kita baca di Alkitab. Aku rela menyingkirkan semuanya itu, dan kuanggap rugi, karena pengenalanku akan Kristus. Dia sudah menemukan yang paling top markotop nih. Daud katakan, dialah warisan dan pialaku, sudah gak ada lagi yang bisa menandingi itu. Pertanyaannya siapa kita? Kita masih mencari yang lain. Padahal kita tahu Dia adalah yang paling the best. Mari kita jawab pertanyaan ini secara pribadi. Coba slide kedua, minta tolong. Apakah aku benar-benar datang mencari Dia atau mencari yang Dia miliki? Tuhan, di dalam Tuhan ada berkat, ada damai sejahtera, ada kesehatan, dan berjejer antrian lainnya. Pertanyaannya cari Dia atau cari yang Dia miliki? Mari kita jawab secara pribadi, saya cari apa sih? Saya ikut Tuhan itu cari apa sih? Ayo, misal kita datang dengan sakit, berarti saya cari sehat. Motif saya di situ. Saya kekurangan, saya cari Tuhan supaya berkelimpahan, motifnya di situ. Saya kesepian, saya cari Tuhan supaya terima keramaian, motifnya di situ. Atau memang benar-benar saya memang butuh Tuhan dan saya mencintai Dia. Mari kita renungkan ini. Next slide-nya, Kof. Jika Tuhan benar-benar mengenal jalanku, apakah aku tenang atau justru gelisah dengan kenyataan? Mari kita tanya sama diri kita. Tuhan mengenal masa depan kita enggak, Bapak Ibu Saudara? Halo? Kok ragu-ragu gitu ya? Ya, lemes gitu loh. Ya, kenal ya. Yang youth, yang masih muda, Tuhan mengenal jalan-jalan hidup kita? Ya. Tapi kadang masih gelisah toh? Masih mengandalkan yang lain toh? Sering enggak? Kadang masih enggak percaya. Tuhan sudah katakan, stop, jangan lanjutkan perjalananmu. Masih dilanjutkan. Tadi nubuatan tadi jelas. Dia satu-satunya jalan. Orang cari jalan, Dia kasih jalan. Kenapa? Dia adalah jalan utama. Mari kita perhatikan, apakah kita benar-benar mencintai Dia? Atau hanya sekedar ikut-ikut orang mencintai Dia? Mari kita tanyakan sama diri kita sendiri. Sebenarnya saya itu benar-benar cinta Dia? Atau karena saya ikut orang tua saya? Atau karena saya ikut teman saya?
Saya melayani dia, katalah pemusik atau WL singer. Apakah benar mencintai dia sehingga memberikan untuk mempersembahkan, atau karena dijadwal, atau karena enggak enak, atau karena sudah terbiasa. Mari kita merenungkan hal ini. Saya menemukan sebuah kesimpulan. Minta tolong slide terakhir. Ketika Tuhan jadi reward terbesar, ketika kita bisa mencintai Tuhan, integritas itu tidak bergantung situasi. Ini situasinya menguntungkan aku atau enggak. Ini situasinya aku sedang disorot atau enggak. Kelihatan orang atau enggak. Integritas tidak bergantung situasi. Ketaatan tidak bergantung keuntungan. Saya mau taat kalau diberkati Tuhan. Kalau enggak diberkati, nanti dulu taatnya. Yang lain dulu. Saya taat karena saya enggak enak sama si A, si B, si C. Dan kesetiaan tidak tergantung hasil. Hasilnya ada atau enggak, setia tetaplah setia. Bukan setia karena ada sesuatu yang kita terima. Orang kalau tidak bisa melakukan 3 hal ini, dia belum bisa mencintai Tuhan apa adanya. Itu sebabnya mari kita berusaha untuk dapat mencintai Tuhan itu apa adanya dan selama-lamanya, tanpa ada tantangan apapun yang bisa memisahkan kita dengan Dia. Mau sedang ada musim paceklik, musim, apalagi tadi saya baca berita, ini akhirnya pecah juga perang antara Iran ya dengan Israel dan Amerika. Harga minyak akan naik, itu akan berpengaruh kepada harga kebutuhan pokok. Langsung praktek kita. dan saya mau katakan, apakah itu mempengaruhi ketaatan kita? Mempengaruhi kesetiaan kita? Apakah itu mempengaruhi integritas kita? Mari kita buktikan dalam hidup ini. Karena segala sesuatu itu harus diuji. Supaya lihat buahnya seperti apa. Amin? Sekali lagi, Tuhan sudah banyak bicara di tempat ini. Dia sudah cinta sama kita. Sekarang tinggal kita harus cinta sama Dia. Itu sebabnya kalau indikatornya begini, kalau saudara merasa pewahyuan, teguran, firman, aku kok sesek ya, kok masih terasa susah ya, perhatikan, berarti belum betul-betul mencintai Dia. Harus diselaraskan lagi. Mungkin saudara merasa aku butuh didoakan, silakan datang, minta didoakan. Aku butuh puasa, silakan puasa. Aku butuh bersekutu lebih, silakan bersekutu lebih. Karena segala sesuatu kita harus datang kepada Dia atas dasar kita mencintai Dia. Amin. Sehingga nanti kita akan dapat berkata di batu nisan, aku telah menyelesaikan. Semuanya dasarnya karena cinta. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita renung.